Aduh, masih ada yang bertanya seperti ini ternyata, Pak. Pak Dani silakan jawab. Oke, Ibu ya, dengan segala hormat, kalau Nagaya mau scam, nggak mungkin nunggu harga tinggi. Ya Pak ya, ngapain? Betul nggak Pak? Betul Ya, sekali. kalau tadinya memang niat perusahaan, ini bagi Anda yang sedang mendengarkan, atau mungkin saya rekam aja kali ya, jadi bisa mencapai lebih banyak orang. Recording in Oke, progress. ya, bagi Anda yang masih punya pertanyaan seperti itu, ini jawabannya. Kalau memang dari awal niatnya scam, yang pertama, buat apa perusahaan didaftarkan di Singapura? Ya, Anda lihat mayoritas koin-koin lain terdaftar di mana? Seychelles, Virgin Island, Vanuatu, negara-negara yang nggak terkenal. Ya, kalau memang niatnya mau seperti itu, kenapa mesti didaftarkan di tempat seaman Singapura? Anda berpikir logika saja. Ya, kita ngomong logika saja, nggak usah ngomong emosional. Kita semua orang dewasa. Ya, jadi ayo kita ngomong logika. Itu yang pertama. Yang kedua, buat apa di backupkan emas? Di mana koin-koin lain di luar sana ada nggak? Selain kalau dia stable coin ya, ada nggak koin yang di backupkan oleh emas? Ada nggak? Kalau dia bukan stable coin, saya nggak pernah lihat. Yang kedua. Yang ketiga, ngapain Nagaya mesti jalankan proyek real? Ya, bahkan proyek dijalankan sebelum Nagaya sudah mulai. Ya, berarti keluar duit duluan ya, bukan kayak kripto-kripto lain yang kumpulin uang dulu baru jalankan proyek. Enggak, ini proyek dulu dijalankan. Ketiga. Keempat, ngapain transparansi mesti dikasih lihat kepada Anda? Hah? Ngapain transparansi mesti dikasih lihat? Coba. Ya, backup emasnya kelihatan, emasnya sudah dibeli berapa kelihatan, walaupun emas belum masuk semua ya. Tapi yang sudah masuk Anda bisa lihat itu buat apa? Profit and loss report tiap bulan dikasih lihat buat apa? Kalau memang ujung-ujungnya niatnya ke sana. Coba tanya kepada diri Anda sendiri. Ya. Keempat, mayoritas koin-koin lain ya, itu average lifespan-nya ya, itu berarti apa ya Pak ya? Average lifespan itu apa ya Pak ya? Waktu hidupnya itu biasanya secara rata-rata tuh 1,2 tahun. Anda boleh cek sendiri di Google. Nagaya sudah berapa tahun? Lebih dari 4 tahun. Lebih dari 4 tahun. Dan Anda ingat ya, koin yang masih ICO, saya udah bahas ini beberapa kali. Koin yang masih ICO itu masih bakar duit. Ya, nanti kalau nanti ada sesi sama Pak Yohanes Chandra, Anda boleh tanya sendiri. Ya, ngapain 4 tahun keluarin segitu banyak duit kalau memang niatnya ujung-ujungnya ke sana. Ya. Dan yang kelima, nanti mungkin Pak Yunias boleh tambahkan. Menurut Anda, apakah pemerintah Korea Selatan tuh bodoh? Menurut Anda, apakah pemerintah Singapura tuh bodoh? Apakah mereka nggak berpendidikan? Bisa memberikan Nagaya izin, bisa memberikan Nagaya penghargaan, bisa memberikan. Apakah menurut Anda Sesung Corporation Limited, seorang developer, sebuah entitas developer yang sudah punya banyak properti, membangun mall ala Square itu bodoh? Sembarangan ngasih izin kepada semua koin. Anda pikir sendirilah. Ya. Nah, jadi saya sarankan Anda silahkan pelajari. Karena kan kalau misalkan saya ngomong, gak mungkin. Ya kan, kita kan dipikirkan orang manajemen, kecap nomor 1 ya. Betul ya? Saya sarankan Anda pelajari sendiri konsepnya dan Anda berpikirlah pakai logika. Ya, orang-orang di luar sana yang bilang, tapi banyak kok kripto-kripto di luar sana yang begitu, ujung-ujungnya begitu. Anda jangan compare hanya gara-gara mereka itu kripto. Lihatlah Apple to Apple. Biarpun mereka kripto, apakah konsepnya sama seperti Nagaya? Modal yang dikeluarkan sama seperti Nagaya. Visinya sama seperti Nagaya. Konsepnya sama seperti Nagaya. Ya, kalau nggak sama, ya tidak bisa disamakan lah. Ya, jadi saya sarankan Ibu yang terhormat, silahkan pelajari konsep Nagaya dulu. Ya, dan kita kan selalu bilang apa? Tadi juga saya ngomong di awal ya. Saya juga tadi ngomong di awal, sebelum Anda beli, pelajari dulu. Di Nagaya nggak ada nge-push ya, FOMO seperti itu tidak ada. Ya, kita maunya Anda belajar dulu, Anda paham dulu. Kalau sesuai dengan logika dan hati nurani, barulah Anda beli.
Anda mau beli satu pun boleh kok. Ya, semoga menjawab. Mungkin Pak Yunias ada yang mau ditambahkan? Oke, saya tambah sedikit saja ya. Silakan. Jadi tambahan Bapak Ibu, jika memang niatnya Nagaya ini bakal bakal dibuat scam, ya, maka tidak mungkin juga Nagaya itu mendaftarkan diri sekaligus ya, bukan cuma di pemerintah Singapura, tapi juga menjadi anggota SFA, ya, Singapore Fintech Association. Nah, ini sebagai informasi aja, kita kasih bocoran dikit nih, Pak Dani ya, buat teman-teman. Minggu lalu, tepatnya hari Selasa atau hari Rabu yang lalu, itu kami di manajemen itu ada sempat berbicara dengan salah satu exchanger ya dari luar yang tanda kutip mereka melamar kita ya untuk kita bisa segera listing di mereka. Nah, kebetulan kami berbicara dengan salah satu bisa dikatakan manajernya lah ya, atau salah satu direktur regional untuk Asia atau Indonesia, saya lupa ya. Nah, beliau ini berdomisili di Singapura. Ya, begitu beliau tahu bahwa Nagaya adalah member anggota dari SFA, ya, bukan cuma surprise, tetapi juga beliau respect dengan kita. Ya, jadi Anda harus tahu ya, jika kita berbicara dengan kalangan orang-orang di industri kripto dan mereka tahu apa yang dibuat oleh Nagaya, mereka respect, mereka segar, ya, karena kita benar-benar ingin Nagaya ini bukan cuma sekedar membangun sebuah konsep yang benar untuk jangka panjang, tetapi juga legalitas kita di satu negara yang diakui, nggak sembarangan. Ya, jadi sanksinya berat kalau sampai Nagaya ini ternyata dibuat untuk scam, tapi kemudian kita main-main gitu ya, jadi anggota atau member dari SFA. Ya, belum lagi kita bicara anggota akses. Nah, yang kedua, kalau memang niatnya seperti itu, ingat ya, kita punya advisor, ya, Muhammad Nizam Ismail. Beliau ini adalah mantan deputi dari MIS, yang Monetary Authority of Singapore. Itu semacam gabungan BI sama OJK ya, Pak Dani ya. Betul ya. Jadi di Singapura ya. Nah, beliau kurang lebih menjabat sekitar 5 tahun kalau nggak salah, beberapa periode yang lalu. Dan bidang beliau ini adalah deputi bidang semacam kepatuhan itu sebagai regulator lah. Beliau yang membuat regulasi-regulasi ya di bidang fintech. Nah, sekarang beliau ini ada bersama dengan kita ya di Nagaya sebagai advisor. Masa iya sih sekelas Pak Nizam Ismail, ya, seorang yang sangat dihormati dan punya reputasi di sana, itu bersedia untuk menerima tawaran sebagai advisor jika beliau melihat potensi Nagaya ini untuk scam besar, ya, atau tinggi. Saya rasa tidak mungkin. Ya, jadi ini kami sampaikan supaya Anda sebagai pemegang Nagaya atau sebagai holder Nagaya itu benar-benar memahami ya logikanya, ya. Nah, tapi di atas semua itu saya setuju dengan Pak Dani, ya, Anda semua harus mempelajari, ya, jangan pernah membangun keyakinan itu atas pendapat orang lain, bahkan pendapat dari kami ya di manajemen. Mungkin Anda bisa berpikir, ya, namanya manajemen juga pasti akan berbicara dan memberikan informasi yang positif kan, ya. Jadi kami nggak minta Anda percaya, oke? Anda research, ya, Anda teliti, ya. Jadi jangan pernah beli Nagaya jika Anda sendiri tidak pernah punya keyakinan, ya. Apalagi tadi saya katakan ya, butuh keteguhan, butuh komitmen untuk megang Nagaya 3-5 tahun ke depan minimal, baru Anda bisa merasakan kesejahteraan. Oke, jika Anda pegang untuk bulan depan pengen cuan, apalagi bermimpi cuannya besar, Anda akan kecewa. Mungkin itu tambahan dari saya ya, Pak Dani. Terima kasih, Pak. Ya, alasan